kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-166. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan bersama dengan rombongannya telah sampai di tempat dari runtuhan kuno, yang di sana Shoyan bertemu dengan banyak aliansi termasuk dengan pihak dari klan Phoenix kuno, yang termasuk adanya Fenchinger. Fenchinger masih memiliki dendam kepada Shoyan dan terjadi pertarungan di antara mereka berdua, yang singkatnya Shoyan bisa mengalahkan Fenchinger. Dan selanjutnya mereka juga bertemu dengan Hunyu yang berasal dari anggota klan Hun dan juga berasal dari Aula Jiwa, yang di sana Hunyu ingin memimpin para rombongan di sana untuk menerobos wilayah ngarai dari para monster binatang buas, yang singkatnya orang-orang di sana setuju untuk mengikuti Hunyu. Yang lalu pun mereka semua melewati ngarai tersebut, tetapi di tengah perjalanan itu tiba-tiba saja Hunyu bersama dengan Aula Jiwanya berpisah formasi, yang mengakibatkan pihak lainnya tidak bersiap dan mereka menghadapi banyak musuh dari para binatang buas. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah rombongan Shoyan menghadapi para monster, yang di sini Shoyan menyuruh kepada semua orang untuk bersirahat dan juga memulihkan kekuatan mereka menggunakan pil pemulih, yang juga secara bersamaan Sundar menyuruh kepada para pasukannya dan juga memberikan obat pemulihan kepada para pasukannya. Tetapi pada saat ini Shoyan tidak melihat adanya anggota dari klan Hun dan juga klan Phoenix kuno, yang membuat Shoyan pun curiga bahwasannya mereka berdua telah menemukan lokasi dari pohon Bodhisattva. Tetapi tak lama kemudian Shoyan bersama dengan lainnya mendengar adanya suara berisik yang berasal dari depan mereka, dan ternyata itu berasal dari para kawanan binatang. Yang muncul dengan jumlah yang sangat banyak menyerang orang-orang yang sebelumnya telah meninggalkan kelompok Shoyan. Yang hal ini pun seketika membuat Shoyan sadar bahwasanya pihak dari Aula Jiwa telah sengaja untuk menjebak mereka semua di tempat ini untuk menewaskan mereka semua dengan serangan para monster. Shoyan pun dengan segera menyuruh kepada semua orang untuk segera mundur. Tetapi di tengah itu rombongan dari para monster lainnya yang berada di arah berlawanan juga mulai bermunculan, yang membuat mereka berada di kondisi yang buntu. Tetapi pada saat itu Shoyan memiliki ide, yang dimana mereka memojokkan diri di pinggir jalan, dan setelahnya pihak dari Yuyun bersama dengan anggota sekte bunga menggunakan kekuatan mereka untuk membentuk teknik perlindungan yang melindungi mereka semua dari serangan para kawanan monster tersebut. Sedangkan untuk pihak dari Aula Jiwa bersama dengan klan Phoenix kuno, ternyata kedua kelompok ini mereka membuat jalan mereka sendiri, yang membuat mereka tidak berhadapan melawan para binatang buas. Tetapi pada perjalanan mereka juga menempuhnya dengan lambat karena mereka yang harus menggali manual. Dan di sana Zhu Feng memberikan pujian kepada Hunyu karena Hunyu yang memiliki ide untuk menjebak para rombongan orang-orang sebelumnya ke rombongan dari para binatang buas, yang membuat pihak lainnya tidak bisa untuk menuju ke tempat dari pohon Bodhisattva. Dan di sini alasan Hunyu dan juga Zhu Feng mereka berdua sangat dekat karena mereka berdua memiliki janji untuk saling mendukung satu sama lain dari pihak klan Phoenix yaitu Zhu Feng dan juga pihak dari klan Hun adanya Hunyu. Kembali kepada rombongan Shoyan, mereka sekarang masih berada di situasi yang terpojok, yaitu berada di dalam kepungan dari para binatang buas. Yang pihak dari sekte bunga dan juga klan Gu mereka berdua bekerja sama untuk memperkuat pertahanan mereka agar para binatang buas tidak bisa masuk. Dan pada saat ini Shoyan memiliki ide untuk mereka bisa keluar dari situasi ini adalah mereka menemukan jejak dari Hunyu, karena di sini dianggap Hunyu yang telah mengetahui lokasi dari pohon Bodhisattva, yang artinya jika mereka ingin bisa keluar dari para monster ini maka mereka harus mengikuti jalan yang sama seperti Hunyu lewati. Tetapi masalahnya mereka masih belum bisa keluar dari situasi ini karena para binatang buas yang masih mengepung mereka.
Dan di sana pun Shoyan memiliki sebuah ide yang dimana mereka akan membuat jalan sendiri dengan mereka yang akan menerobos masuk. Yang di sana Shoyan meminta bantuan kepada semua pihak untuk nantinya mereka bekerja sama membuka jalan. Yang hal tersebut diterima oleh para anggota klan Gu. Setelahnya pun Shoyan bersama dengan lainnya mereka membuka dinding pelindungan mereka, yang lalu pun mereka menerobos para rombongan binatang tersebut dengan mereka masing-masing menggunakan kekuatan mereka menyerang para binatang. Yang dalam serangan tersebut Shoyan bersama dengan anggota klan Gu bisa membuka jalan dengan kekuatan mereka, sedangkan mereka lainnya menghadapi para monster untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan singkat cerita, di tengah perjalanan tersebut Shoyan melihat adanya anggota dari klan Phoenix kuno yang mau disantap oleh para kawanan binatang buas, yang hal ini membuat Shoyan sadar bahwasannya mereka sekarang telah berada di jalan yang benar, yaitu lokasi yang telah dilewati oleh klan Phoenix dan juga klan Hun. Serta di sana Shoyan juga melihat adanya sebuah celah yang telah dibentuk oleh anggota klan Hun dan juga klan Phoenix kuno, yang lalu pun Shoyan memberikan informasi ini kepada semua orang, dan setelahnya Shoyan memimpin mereka semua masuk ke dalam celah tersebut menggunakan kekuatannya, yang dengan kekuatan apinya Shoyan mampu untuk membukakan jalan kepada semua orang, yang membuat mereka semua telah memasuki celah tersebut dan membuat mereka semua pun aman dari serangan para monster. Serta di sana Shoyan merasakan adanya jejak kekuatan dari aula jiwa serta aura dari pohon bodhisattva yang semakin terasa kental, yang membuat Shoyan pun sadar bahwasannya jalan ini merupakan jalan yang tepat untuk mereka pergi ke lokasi dari pohon bodhisattva. Tetapi sayangnya di saat itu mereka kedatangan dari para pihak binatang buas yang berhasil menemukan mereka kembali. Shoyan menyuruh kepada semua orang untuk kabur duluan, dan setelahnya Shoyan menghadapi para binatang buas itu menggunakan kekuatan apinya, dan setelah Shoyan melepaskan serangan itu Shoyan pun menyusul para rombongan teman-temannya. Tetapi para kawanan monster lainnya mereka kembali bermunculan dan masih lanjut mengejar Shoyan dan juga lainnya. Kembali kepada rombongan Hunyu, mereka merasakan adanya getaran pada terowongan mereka yang membuat Hunyu pun sadar bahwasannya terowongan mereka telah dijebol oleh rombongan Shoyan dan juga lainnya, membuat Hunyu pun menjadi sangat kesal karena sekarang pihak dari para kawanan binatang buas memasuki terowongan mereka juga. Hunyu pun dengan segera menyuruh kepada para pasukan aula jiwanya untuk semakin cepat membukakan jalan terowongan ini sebelum para binatang buas menyusul mereka. Para pasukan aula jiwa mereka semua kembali bekerja dengan mereka yang memaksimalkan penggalian terowongan, yang membuat mereka bisa membuka terowongan lebih cepat. Setelahnya juga Hunyu menggunakan kekuatannya untuk menutup kembali celah-celah terowongan agar nantinya Shoyan bersama dengan lainnya kesulitan untuk bisa masuk. Kembali kepada rombongan Shoyan bersama dengan lainnya, mereka di tengah perjalanan ini berada di jalan buntu karena jalan mereka yang ditutup oleh Hunyu sebelumnya. Dan di sana Guqing yang mencoba untuk menghancurkan tembok tersebut, tetapi sayangnya tembok itu sangat kuat yang membuat Guqingnya tidak mampu menghancurkannya. Dan mereka pun sekarang semakin berada di kondisi yang terpojok. Mereka tidak bisa masuk ke dalam terowongan dan juga mereka masih dikejar oleh para binatang buas. Rombongan Yuyun bersama dengan Sekte Bunga mereka mencoba untuk menahan kembali dari para pasukan monster tersebut, tetapi sayangnya Yuyun sekarang berada di kondisi yang sangat lemah membuat ia tidak mampu untuk menggunakan kekuatannya. Dan di sana pun Shen hendak untuk menghadapi para rombongan binatang buas tersebut, tetapi di saat itu tiba-tiba saja benih dari pohon bodhisattva mengeluarkan sebuah aura berwarna hijau, yang aura hijau tersebut seketika menewaskan para binatang buas tersebut. Membuat Shoyan bersama dengan lainnya mereka selamat dari kejaran para binatang buas. Sedangkan untuk rombongan klan Hun dan juga klan Phoenix kuno, mereka telah sampai di lokasi dari pohon bodhisattva, yang membuat semua orang menjadi sangat senang dan juga puas karena mereka akhirnya telah menemukan pohon bodhisattva ini.
Dan setelahnya pohon bodhisattva mengeluarkan sebuah cahaya emas yang cahaya emas itu terlihat indah oleh semua orang, tetapi Hunyu merasakan adanya sebuah tanda mencurigakan dari cahaya emas itu. Dan benar saja tebakan Hunyu, tak lama kemudian adanya 3 sosok misterius berjubah hitam muncul dengan aura kekuatan yang mendominasi, dan setelahnya ia tampak mengeluarkan aura kekuatan yang ternyata telah berada di ranah Banseng, yang mereka bertiga merupakan boneka Banseng di bawah kendali dari pohon bodhisattva. Dan di sana juga Hunyu teringat bahwasannya adanya anggota klan Hun pada zaman dulu yang berada di ranah Banseng menghilang saat melakukan pencarian pohon bodhisattva, dan hal ini membuat Hunyu sadar bahwasannya penetua tersebut sekarang memang telah menemukan pohon bodhisattva, dan di sana Hunyu memberikan hormat kepada penetuanya. Tetapi tak lama kemudian Hunyu bersama dengan lainnya merasakan adanya kedatangan dari rombongan lainnya, dan ternyata rombongan tersebut berasal dari Shoyan dan juga teman-temannya. Setelah Shoyan sampai di sana, Shoyan pun telah menyadari situasi yang telah terjadi. Yang pertama, tebakan Shoyan benar bahwasannya klan Hun dan juga klan Phoenix kuno, mereka berdua telah melakukan kerjasama sejak awal. Dan juga Shoyan melihat adanya 3 boneka penjaga dari pohon bodhisattva yang berada di ranah Banseng. Shoyan bersikap santai kepada Hunyu, bertanya kepada Hunyu kenapa Hunyu berhenti di tengah jalan untuk mendekati pohon bodhisattva. Hunyu menjawab kalau ia hanya ingin untuk menunggu rombongan lainnya agar mereka bisa datang bersamaan. Shoyan sadar perkataan Hunyu merupakan omong kosong, dan Shoyan pun menyinggung Hunyu dengan cara yang halus dengan memberitahu bahwasannya Hunyu sepertinya tidak berani untuk memasuki pohon bodhi kuno. Hunyu dengan santai menjawab kenapa dirinya harus takut. Di sini Hunyu justru semakin percaya diri karena di sini pohon bodhisattva Hunyu melihat adanya anggota dari klan Hunnya yang telah berada di ranah Banseng, membuat Hunyu justru semakin percaya diri untuk bisa memasuki pohon bodhi kuno. Tetapi di sana Shoyan justru menjelaskan kepada Hunyu bahwasanya Hunyu telah keliru menilai penetua dari klan Hunnya, dan Shoyan sadar bahwasanya penetua dari klan Hun mereka sekarang justru menjadi ancaman dari mereka semua. Hunyu yang mendengar itu tidak percaya dengan perkataan Shoyan. Jilin juga dengan menggunakan matanya bisa melihat bahwasanya pohon bodhi kuno mengeluarkan aura keabu-abuan yang membuat Jilin bisa menduga bahwasanya pohon tersebut memiliki kekuatan untuk mengaruhi emosi manusia dengan sikap kebencian. Shoyan pun sadar sepertinya para boneka Banseng yang berada di sana telah terpengaruh oleh pengarahan emosi dari pohon bodhisattva yang membuat mereka sekarang telah berada di bawah kendali dari pohon bodhisattva. Dan di sana Shoyan memberikan tawaran kepada Hunyu dan juga Jiofeng untuk menghadapi para boneka Banseng ini, karena jika mereka tidak bekerja sama akan sulit untuk menghadapi para boneka Banseng dan membuat mereka dirugikan karena mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta dari pohon bodhisattva. Hunyu menyadari perkataan Shoyan benar, dan Hunyu pun memilih untuk mau bekerja sama dengan Shoyan. Dengan di sana juga Hunyu akan memilih boneka Banseng yang berasal dari anggota klan jiwanya. Untuk anggota klan Phoenix kuno, mereka juga menerima usulan Shoyan dengan mereka yang menghadapi boneka Banseng lainnya. Dan sedangkan untuk rombongan Shoyan dan juga lainnya, mereka akan menghadapi boneka Banseng yang tersisa. 既然分配好了，那就动手吧。那我们天瑶皇族就对付这位半兽。 Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-166 bersambung. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!